Hari itu, hujan turun tak henti-hentinya, memberatkan langkah ambisi sang penjelajah berhati rimba. Nafas-nafas tersenggal di ujung fikir, seakan berkata, untuk apa kau lakukan ini semua? Apakah ini menjadi sebuah kesia-siaan? Atau tekadmu tak terhenti hanya karena hujan yang mulai merasuk ke pori-pori kulit pucatmu? Hei, tenang, penjelajah berhati rimba. Hujan tak selamanya turun. Begitu pula dengan tekad. Ketika kita sudah terniat, tak ada kata mundur. Kita akan melangkah dari apa yang sudah kita bulatkan. Jika terhenti, itu hanya sebuah penundaan saja. Tentunya ke puncak yang lebih baik nantinya. Dan hari ini, kami ingin berkunjung ke atapmu, di mana ketenangan dari lautan awan dan kanopi hutan luas di pemikiran semesta hati di pinggiran bukit barisan. Deleng Simpon. Oke, perjalanan kami mulai dari kota kami, Brastagi. Kelihatannya cuaca tidak mendukung hari ini. Kami disambut kabut hujan di sepanjang perjalanan. Tujuan pertama kami adalah menuju Kabupaten Pakpak Barat, salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Dan daerah ini hasil dari pemekaran Kabupaten Deiri yang diresmikan pada tanggal 23 Juli tahun 2013. Keren kali kereta aku kan, kecil, gesit ya kan. Ngapain bang? Mau apa bang? Jadi backpacker. Jarak Brastagi ke Pakpak Barat sekitar 131 km. Dan itu belum terhitung menuju desa pendakian kami, Desa Ulu Merah, Kecamatan Situlutali, Urangjulu. Belum banyak yang mengetahui gunung satu ini. Tidak sefamiliar gunung-gunung yang ada, khususnya di daerah Sumatera Utara tentunya. Dan jika Tuhan mengizinkan, kami akan sampai ke Deleng Simpon, yang aku yakin adalah sebuah gunung yang masih alami fungsi hutannya. Mungkin dari sekian alasan kenapa gunung ini kurang populer, salah satunya karena akses yang terlalu jauh mungkin. Tapi buat kami yang cinta akan pendakian, jarak bukanlah sebuah masalah tentunya. Jiwa petualang akan selalu bergejolak jika mendengar sebuah tempat yang masih terbilang alami. Katanya, kata yang sudah pernah ke sana tentunya. Enak kena hujan. Jadi abang mau kemana rencananya? Mau ke ini bang, Deleng Simpon. Deleng Simpon. Oh. Abang ikut? Enggak lah bang, nggak ada kerjaan yang lain Glenn. Hujan bukan sebuah halangan, asalkan kita tahu cara mencintainya. Dan pada akhirnya kami sampai di Kabupaten Pakpak Barat yang dikelilingi bukit-bukit indah mempesona mata. Dan kita udah sampai di pos pendakiannya, tapi sayang pos pendakiannya nggak ada yang jaga nih, tapi ada tertera nomor handphone yang bisa dihubungin. Kita masih coba hubungin. Dan kita mulai dari Brastagi,
Tadi pukul 7 ya, dan kali ini kita sampai di pos pendakian dari Brastagi menuju Pakupak Barat, Kota Salak, Desa Ulu Merah itu sampai pukul 12.50 nih. Pos pendakiannya. Dan kita sampai pada saat cuacanya, aduh, kayaknya bakalan badai nih di sepanjang pendakian kita. Tapi tetap semangat nih. Ya, ternyata yang jaga pos ini nih si Orange. Rens, kalau kita mau mendaki gimana nih, Rens? Aman. Gimana nih? Kita nitip keretanya. Rens. Oh, Rens. Oh, Rens. Ya, malah gini si Orange sombong nih. Cantik nih. Selamat sore semua. Sore. Masih siang. 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 Jadi menurut yang udah kita pelajarin, pendakian ini dimulai selama 2 jam ya. 2 jam. Jadi kita ini mulai jam 2. Kalau kita normal berarti sampai jam berapa nih? Jam 4 atau jam 5 lah kita buat. Dari sini tujuan kita sampai ke puncak. Tapi puncak itu bukan sebuah tujuan sebenarnya sih. Kita dapat puncak ketika kita bisa saling membantu sampai atas. Kita harus saling memahami. Kalau ada teman kita yang kesusahan, kita membantu. Ringankan langkah kita. Dan mari kita sama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu doa kita mulai. Jangan pernah berhenti berdoa sampai kita pulang ke rumah. Amin. Dulung Simpon. Benar saja. Tampaknya hujan terlalu mencintai kami. Ditambah kabut tipis sebagai pelengkapnya. Salah satu keuntungan mendaki dalam kondisi seperti ini ialah melimpahnya air buat kami. Dan cuaca panas yang tidak menguras keringat tentunya. Dan buat hal minusnya ialah trek yang lebih licin dari sebelumnya. Mengingat Dulung Simpon yang memiliki trek lumpur akar khas pegunungan pasif di hutan Sumatera tentunya. Apapun treknya, semoga kami aman sampai di puncak. Jadi kita mulai perjalanannya, tapi dengan kondisi yang hujan rintik-rintik dan khususnya trek semakin licin ya, karena hampir 1 hari nih hujan di sini. Kayaknya petualangan kita semakin berat. Tapi ini yang kita cari. Kita jalan hati-hati sampai di puncak Simpon. By the way, dari kami berlima, ada 1 orang yang sama sekali belum pernah mendaki. Dan dia memutuskan ikut mendaki karena ingin mengalahkan rasa takut di hatinya katanya. Dari kami berlima, dialah yang paling berbadan gempal. Bayangkan, kurang salut apa coba? Ini adalah pembuktian baginya, dan mudah-mudahan gunung menjadi titik temu di hidupnya. Trek pendakian di Dulung Simpon semakin menguras tenaga saja. Treknya yang menanjak tanpa ampun. Wajar sih jika waktu pendakiannya tergolong singkat. Tapi membutuhkan tenaga yang lebih ekstra tentunya. Oke, jadi 10 menit di pendakian. Untuk medannya masih nanjak ya. Nanjak dan bertangga. Jadi tangganya itu tersusun dari akar-akar, dan sebagian ada juga nih mungkin pihak pengelola gunung buat beberapa tangga dan penunjuk jalan untuk ke atas. Buat kalian yang belum pernah ngerasain nih daki Simpon sambil hujan-hujan,
Sekali-sekali boleh coba nih Simpon dalam kondisi becek. Lebih mantap kayaknya. Oke, next lanjut. Melambangkan Mbak Titi. Oke, jadi kita belum ketemu shelter 1, tapi ada tempat yang landai. Dan mungkin nih kalau cuacanya bagus di bawah sana nampak tuh bukit-bukit yang lain. Tapi kali ini kita naik dalam keadaan badai. Hampir dari bawah sampai atas kita kena hujan. Dan untungnya masih ada untungnya nih, hujannya nggak terlalu deras, masih gerimis-gerimis. Jadi masih enak. Oke, bisa dilihat. Bang, aku mau nanya nih bang. Jadi abang kan mendaki sambil ngerokok kan. Jadi kan logikanya nih bang, kalau kita ngerokok kan sengok nih bang. Jadi susah bernapas. Gimana nih tips untuk para pendaki yang sambil ngerokok kayak abang supaya kuat mendaki sambil ngerokok, coba bang. Jelasin belum? Kalau mendaki itu bang, kalau kami perokok, kalau nggak ada rokok kayaknya hampa. Jadi bagi kami yang perokok ini, kalau udah merokok semakin kuat deh bang. Tapi logikanya kan bang, makin sengok bang. Tapi memang iya bang, abang bilang kalau abang perokok mendaki sambil ngerokok hampa, betul bang? Kayak hatiku sama dia lah hampa kali. Betul nggak bang? Betul. Korek. Lanjut. Intermejo, kita lanjut lagi ya. Simpon bos, Simpon. Bang, ini Gunung Simpon. Istilahnya simpon saja rindumu di ketinggian. Simpan bangsat, simpan. Tampaknya dengan sedikit bercanda, lelah yang terasa sedikit berkurang. Menyusuri jalan ini harus menyenangkan mungkin. Jika tidak, maka kita akan selalu mengeluh dan menyerah pada akhirnya. Semakin lama berjalan, jalurnya terasa semakin ekstrim, lebih berjurang, dan jalan setapak yang lebih hijau karena ditumbuhi oleh lumut. Tentunya yang menambah kesan indah di dalam bahayanya sepertinya. Udah boleh sombong ya? Kabut mulai menebal. Mungkin karena posisi kami mulai menyentuh ketinggian 1000 meter tentunya. Angin mulai terasa menembus jaket, menyatu dengan air hujan yang turun tak henti-hentinya. Sabar, sebentar lagi puncak, pikirku. Sempat terbesit di pikiran, untuk ukuran gunung setinggi 1325 meter dari permukaan laut, mungkin Simpon terlalu ekstrim menurutku. Dan itu mengajarkan bahwa tak peduli seberapa tinggi atau rendahnya sebuah gunung, porsi kecelakaan akan tetap sama tentunya. Pentingnya sebuah kehati-hatian dalam melangkah dan berdoa agar tetap merendah di puncak tertinggi. Ini bukan tentang siapa yang cepat atau siapa yang lambat, tapi bagaimana indahnya ketika kita sampai di puncak dengan bersama-sama.
Oke, akhirnya kita sampai di puncak Deleng Simpon. 1325 itu pilarnya di sana. Udah sampai nih. Ini dia puncak Simpon. Kita sampai. Itu mereka nyusul. Lari woi, lari. Woi! Simpan! Nice! Oh, ini abang ini yang paling santai nih. Master! Job tim! Akhirnya sampai! Good job tim. Thank you for Allah. Ih, ada kayu. Tahu nggak yang terindah dari sebuah pendakian itu apa? Kita udah capek-capek nih daki. Kita udah frustasi sama kena hujan. Trek yang membuat kita mau meninggal ya kan. Tapi kalian pasti iri ngeliat ini. Iri atau enggak? Kita lihat. Oke, ini dia. Look at that. Woo! Oke, selamat pagi. Hari ini tanggal 2 September, hari kedua kita di Simpon. Jam 5, tepat jam 5 hari ini. Dengan suhu terakhir sekitar 11 sampai 8 derajat nih. Pagi-pagi di Simpon lumayan dingin ya. Dan rencananya buat pagi nih kita mau ngeliat sunrise dulu. Dingin. Gimana nih sunrise di Simpon? Cantik apa enggak? Di atas awan apa enggak? Kita lihat ya sama-sama nih. Oke. Itu sunrise-nya di belakang. Sunrise-nya mau keluar. Wih. Keren nih Simpon. Sunrise-nya masih malu-malu. Kita tunggu agak terangan dikit biar lebih jelas. Oke.
ada nih pendaki newbie yang otaknya encer. Kenapa? Nggak ada sepatu, plastik pun jadi. Nggak percaya? Itu namanya sepatu plastik, asli plastik ya kan. Jadi aku mau nanya nih bang sama abang. Abang kan bisa dibilang perdana ya kan, perdana mendaki gunung terus dapat gelang simpon. Jadi yang pertama mau kutanya ini gimana nih menurut abang nih pendakian di Simpon? Ya sulit bang, susah payah, cuman tetap semangat dan kawan-kawan pun asik bang, Asik ya. asik. Mana lebih susah naik Simpon daripada ngangkat kol? Naik Simpon lah Oh, naik jelas. Jadi aku bukan membedakan orang yang cinta alam ya bang. Kenapa abang pilih gunung bukan yang lain gitu? Menurut abang apa yang ada di gunung itu? Joget-joget. Menurutku yang di gunung itu adalah ketenangan sih, Ketenangan ya. lebih tenang kalau di atas gunung ini. Tenang. Kata abang ini menurutnya adalah ketenangan. Jadi mungkin benar ya. Kalau kita di gunung itu kita dengar-dengar suara angin, suara burung, suara-suara alam yang lainnya merasa tenang ya kan. Burung apa tuh man? Burung apa katanya. Burung apa tuh man? Dapat bodoh. Jadi Bang Ali gimana nih Bang menurut Abang pendakian Simpon? Dari segi segi keasriannya, treknya ataupun yang lain menurut Abang? Treknya mantul dari pintu rimba dikasih nanjak terus nggak ada playnya. Playnya. Jadi Pokoknya rekomendasi lah bagi yang ingin merasakan suasana baru di Pak Barat. Papua Barat khususnya. Iya, Dan di Papua Barat katanya gunung bukan deleng sih, deleng. Deleng, tapi kebanyakan delengnya ketinggiannya nggak lewat dari 2000 dan ini kita di Deleng Simpon. Ada juga yang bilang ada deleng yang lain namanya deleng semen ya. Deleng Ya, semen. Deleng Semen juga katanya di daerah Pak Barat. Jadi kira-kira kapan nih kita coba deleng semennya? Ini ada luang waktu bersama kita Markicap. markicap. Markicap punya orang bang. Punya orang. Punya orang Markicap. Kita explore kembali. Jadi apa menurut abang-abang semua nih? Menurut abang-abang semua nih, apa yang perlu dibenahi dari Simpon? Dari sini. Sampah sih. Sampah ya? Iya, sampahnya banyak kali di sini bang. Sampah. Nah, ini pesen nih buat kalian yang mau mendaki Deleng Simpon. Kalau naik bawa sampah, turun juga harus bawa sampah. Paling enggak bawalah sampahmu sendiri ya. Kalau nggak mau bawa sampah orang lain, bawalah minimal sampah kalian sendiri. Dan apalagi bang yang mau disampaikan untuk kalian ini bang, untuk orang-orang yang mau datang ke sini. Abang ini diem aja dari tadi nih. Kebelet berak. Harus safety bang, Harus harus safety. benar-benar dipersiapkan semua. Harus safety. Jangan asal naik aja, harus ada perhitungan bang. Itu aja mungkin. Sepatu, baju, celana. Pokoknya perlengkapan outdoor lah harus dilengkapi. Soalnya Walaupun kalau pakai celana jeans bisa koyak kayak abang ini. jadi ada satu hal lucu nih kemarin. Jadi si abang yang baru pertama naiki gunung, wajar sih baru pertama jadi nggak tahu kan sistemnya. Jadi dia pakai celana jeans nih, celana jeans di tengah jalan yang tadinya celana jeansnya celana panjang, tiba-tiba jadi celana jeans celana pendek nih, karena bagian pahanya koyak. Jadi rok mini. Nah, jadi ini pesan juga tuh kalian, kalau mau ke Simpon lebih baik pakai celana training minimal atau celana olahraga lah. Jangan pakai celana jeans nih, nanti jadi celana pendek kayak abang ini. Jadi gimana nih bang? Kita tutup vlog kita hari ini bang. Korek. Jadi gimana nih? Deleng Simpon. Bagai ate rejeki, bagai tenah sodip. Maaf jika salah dalam pelafalannya. Tapi aku suka dengan maknanya yang sempat kutanyakan pada seorang warga di sana. Bahwasannya masyarakat dalam setiap melakukan pekerjaan mempunyai keselarasan antara hati, jiwa, pikiran dengan perbuatan. Salah satu pelajaran yang dapat kupetik di catatan perjalananku di gunung ini.
Terima kasih dalam Simpon. Tetap ikuti jejakku. Aku jejak bunian, jelajah jejak bumi di atas awan. Sampai jumpa di petualanganku selanjutnya.